Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan coba sharing mengenai buku yang saya baca, yaitu yang berjudul Audit Internal. Baik, berbicara tentang audit, mungkin sudah hal yang tak lazim lagi, yang bukan hari ini yang kita baru dengar, karena audit internal ini itu sendiri dalam suatu perusahaan pasti perlu adanya audit. Kalau kita berbicara audit, mengapa sih? Apa aja sih yang harus diaudit? Siapa aja sih yang harus diaudit? Lembaga apa aja sih yang diaudit? Mengapa sih suatu perusahaan, lembaga, instansi, dan lain sebagainya perlu yang namanya diaudit? Dalam permulaan, kita akan berbicara mengenai pengertian audit internal. Untuk pengertian audit internal itu sendiri adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa asuransi dan konsultasi dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Jadi, audit internal di sini adalah bagaimana kita mengaudit suatu lembaga atau perusahaan sehingga dengan hasil audit tersebut memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan kegiatan operasi suatu lembaga atau organisasi. Kemudian, apa sih fungsi audit itu sendiri? Pada kesempatan ini, fungsi audit internal adalah berfokus pada pencegahan dan prediksi adanya fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan nilai risiko. Artinya dari fungsi audit itu sendiri adalah berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan atau fraud untuk membantu manajemen dalam keputusan. Sehingga dengan adanya fungsi audit itu sendiri, kita akan mengetahui apakah ada kecurangan ataupun lainnya dalam suatu lembaga, sehingga dengan hal tersebut maka dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Kemudian, siapa aja sih yang perlu diaudit? Dalam hal ini, yang sering saya temui atau sering saya mengalami, yang biasanya yang diaudit itu adalah suatu lembaga, instansi, perusahaan. Kemudian audit itu ada bagiannya, pertama ada audit internal dan audit eksternal, di mana audit internal itu adalah audit yang dilakukan oleh yang ada di dalam tersebut untuk mengevaluasi segala operasi dan keuangan yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Sehingga kemudian untuk audit eksternal itu sendiri, audit yang didatangkan dari luar untuk mengevaluasi terhadap dana-dana atau keuangan atau pengeluaran-pengeluaran yang ada dalam suatu perusahaan, instansi atau lembaga, sehingga dengan hal tersebut dapat memudahkan dalam suatu perusahaan itu berapa sih per bulannya, per tahunnya, keuangan yang dikeluarkan, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik, sehingga dengan tersebut akan memudahkan bagi audit internal dalam mengevaluasi dalam suatu perusahaan. Kemudian, apa sih tipe-tipe audit itu sendiri? Yang pertama, audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian, departemen, ataupun tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Artinya dari audit keuangan itu adalah audit yang dilakukan oleh harus berbasis dengan transaksi. Artinya adanya transaksi kemudian dicatatkan dalam suatu akuntansi, dibuat dalam suatu laporan keuangan, sehingga akan memudahkan bagian departemen dalam mengambil keuangan perusahaan pusat. Kemudian yang kedua yaitu audit kinerja, dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Artinya, audit kinerja ini dilakukan adalah untuk mengefektifkan atau mengefisienkan segala penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya,
prinsip kode etik dalam hal ini adalah prinsip yang dimiliki oleh suatu audit. Yang pertama yaitu integritas, di mana integritas itu sendiri adalah yang menjalankan pekerjaan dengan jujur. Artinya prinsip kode etik ini adalah dengan integritas ini adalah memberikan hasil audit dan melakukan audit secara jujur. Yang kemudian yang kedua itu objektivitas, di mana audit di sini adalah audit yang dilakukan harus kita benar-benar objektif dengan data yang ada, dengan keuangan yang ada tanpa adanya dimanipulasi. Yang ketiga adalah kerahasiaan, di mana hasil audit tersebut adalah merupakan benar-benar rahasia yang hanya diketahui oleh yang mengaudit dan kemudian diketahui oleh perusahaan atau dalam hal ini adalah top manajemen. Yang keempat yaitu kompetensi, di mana menjalankan jasa auditor memiliki pengetahuan keahlian. Jadi yang mengaudit itu tidak serta-merta hanya mengaudit saja tanpa memiliki keahlian. Jadi benar-benar dalam hal ini adalah memiliki keahlian yang cukup dalam memahami terhadap audit itu sendiri dan memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.